حمدا كثيرا لمن قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberi kenikmatan dan ketaatan untuk beribadah kepadanya dengan mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, tidak melakukan kesyirikan, karena kita yakin bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Manusia itu adalah hamba Allah, dan manusia adalah yang diberi rizki oleh Allah SWT. Maka layak dan patut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang rizki, ternyata Allah banyak memberikan rizki kepada hambanya. Jadi ada aneka rizki yang Allah berikan. Dijadikannya bumi sebagai hamparan, ya, di mana kita bisa beraktivitas, ya, bisa beristirahat, dan kemudian langit sebagai bangunan, ya, yang aman, ya, dari apa yang masuk, ya, dari luar angkasa. Jadi Allah menjelaskan bahwa langit itu, ya, berfungsi sebagai saqfan mahfudho, ya. Jadi atap yang benar-benar dijaga ketat. Jadi sesuatu yang, ya, akan masuk, ya, ke dalam bumi, ya, maka kemudian dijaga oleh langit, ya. Jadi sesuatu yang akan bikin manusia celaka, ya, bikin manusia binasa, karena di atas langit itu banyak sekali benda-benda luar angkasa, ya, bukan tiap jam tapi tiap detik, ya, menuju bumi, tapi kemudian dijaga oleh langit, ya. Kemudian juga diturunkannya air, ya, dari langit, dan kemudian dikeluarkannya buah-buahan dari bumi. Jadi itu semuanya adalah rizki yang diberikan Allah kepada manusia, ya, sebagai ciptaannya, ya, sebagai hambanya, ya, agar beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya, ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah, ya. Kenapa manusia beribadah kepada Allah? Ya, karena Allah itu adalah Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan atau sebagai naungan atau sebagai atap, ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian setelah itu Allah menurunkan, ya, dari langit, yaitu air. Bisa air hujan, bisa juga water, asteroid. Asteroid, ya, dalam bentuk air, karena bermanfaat, kemudian bisa masuk ke dalam
lewat langit menuju bumi. Sebagian Allah simpan dalam tanah, sebagian Allah simpan di lautan, dan sebagian Allah simpan dalam bentuk es di kutub. Jadi air itu berlimpah ruah. Dan banyaknya air itu ya pernah Allah perlihatkan ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh gitu. Ya. Sampai kemudian gunung yang paling tinggi itu ya itu bisa kerendam ya. Kenapa? Karena semua air yang ada di dalam bumi dan bumi Allah perintahkan untuk mengeluarkannya. Tapi dalam waktu sekejap, maka kemudian air yang demikian besar itu ya hilang, lenyap ya, ditelan bumi. Ya, jadi bumi itu bisa mengeluarkan air, bisa menelan air sebanyak apapun. Ya. Dan oleh karena itu, ya, maka kemudian kita wajib beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya. Kenapa? Sebab kata Allah, ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Kalau kita yakin kita adalah ciptaan Allah, kalau kita yakin kita adalah hamba Allah, kalau kita yakin kita diberi rizki oleh Allah, maka jangan kalian menjadikan ya, Allah ya, sebagai tandingan ya. Artinya jangan melakukan kesyirikan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Makna implisitnya atau makna tersiratnya, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan atau sandingan, itu adalah orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, atau orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Makanya ketika Allah membagi manusia yang ada kaitannya dengan ilmu, dalam surat Al-Fatihah ada ya siratal ladzina an'amta alaihim, ya, orang yang diberi nikmat oleh Allah karena menempuh jalan ya, jalan yang lurus, yaitu berilmu dan mengamalkan ilmu. Ghairul maghdub, ada juga jalan orang yang dibenci, yaitu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya ya. Contohnya apa? Yahudi ya. Yahudi itu ilmunya luar biasa ya. Kemudian apa? Waladhdallin ya. Orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu ya. Jadi manusia itu dalam garis besarnya dibagi menjadi tiga. Pertama, orang yang diberi nikmat oleh Allah karena dia berilmu dan ilmunya diamalkan. Yang kedua, orang yang dimurkai oleh Allah, dia berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Yang ketiga, orang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu ya. Jadi rizki Allah itu pertama bumi, yang kedua langit, yang ketiga air, dan yang keempat adalah tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi ya. Itu rizki dari Allah SWT ya, yang sangat banyak, sangat berlimpah ya. Daripada habis rizki itu, habis umur kita ya. Jadi dari dulu sampai sekarang itu sapi nggak pernah habis ya. Ayam nggak pernah habis ya. Padahal satu hari itu sapi dipotong berapa ekor ya. Sementara sapi itu ya beranaknya berapa ekor sapi itu? Ya, berapa ekor sapi beranak itu? Satu ya. Tapi ternyata nggak habis-habis. Padahal dimakan tiap hari berapa ekor itu ya sapi itu ya. Sampai kemudian ada tukang jagal ditanya ya, kenapa setelah sapi disembelih itu langsung dipotong ya, tidak ditunggu mati ya. Kalau ditunggu mati lama katanya Pak ya, sebab yang kami potong itu, kami sembelih itu ratusan ya. Kalau yang kurban kan cuma berapa ekor ya, paling banyak berapa ekor, 9 ekor mungkin ya. Itu disembelih, ditunggu matinya dulu. Sebab kalau dipotong berarti ya, itu bangke, artinya haram
dimakan dan tidak sah jadi kurban. Jadi bukan binatang kurban yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena setelah disembelih tidak ditunggu mati dulu, langsung dipotong gitu. Ya. Inilah pentingnya fikih menyembelih kurban. Ya. Kemudian rizki yang Allah berikan kepada manusia tidak hanya yang ada di bumi saja. Ya. Jadi di bumi saja sudah luar biasa banyaknya, luar biasa berlimpahnya. Tapi ternyata rizki yang Allah berikan kepada manusia bukan yang ada di bumi saja, tetapi juga yang ada di langit. Jadi ternyata rizki yang ada di langit jauh lebih banyak daripada rizki yang ada di bumi. Jadi kalau manusia beriman kepada Al-Quran dan meyakini Al-Quran, itu tidak akan rebutan tanah di bumi ini ya. Tidak akan rebutan emas, rebutan minyak dan sebagainya. Ya, pertama di langit masih ada ya, rizki yang Allah sediakan buat manusia. Cuman sampai hari ini belum ada transportasi yang bisa ya naik ke langit kemudian menemukan rizki-rizki itu. Ya, emas ada di langit, besi ada di langit, ya, semuanya ada di langit. Ya. Jadi manusia itu wajib mensyukuri nikmat Allah SWT, sebab tidak hanya ngasih rizki ya, di bumi, tapi juga ngasih rizki di langit. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, wafis sama'i rizqukum. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Ya. Ini luar biasa ya. Rasul yang umi ya, tinggal di padang pasir ya, jauh dari peradaban tinggi apalagi ilmu. Tapi kemudian Allah hendak membuktikan bahwa dia itu bukan manusia biasa. Dia Rasul, dapat wahyu, dapat ilmu dari Allah yang menginformasikan kepada manusia bahwa di langit itu ada rizki buat kalian. Dan ternyata bukan hanya di langit saja, tapi juga yang akan dijanjikan oleh Allah. Yang dijanjikan oleh Allah. Di mana? Di akhirat nanti. Ya. Karena langit masih dunia, bumi masih dunia. Tapi ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah di mana? Ya, setelah kita meninggal dunia itu ada rezeki juga. Dan itu jauh lebih banyak daripada rezeki yang ada di bumi dan rezeki yang ada di langit. Ya. Ini dahsyatnya ya, Al-Quran sehingga ya, memotivasi kita untuk semakin bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, ya, meningkatkan syukur, meningkatkan zikir. Jadi wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, jadi rizki buat kalian itu pertama ada di langit, yang kedua ya, ada pada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi orang yang bertakwa. Ya. Tadi disebutkan tuh, ya, bahwa salah satu hamba Allah ya, yang akan ya, dilindungi dari azab neraka dan kemudian mendapatkan kenikmatan surga berupa rizki yang lebih baik dan lebih kekal, tadi dibacakan oleh Imam Rawatib tadi ya, oleh Ustaz Syuhada ya. Kemudian dan bukan hanya manusia saja ya, yang diberi rizki oleh Allah, tapi semua makhluknya yang ada di bumi ya, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya gajah, sampai semut, bakteri, virus itu dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa wajah kita makin lama makin tua, ya, makin jelek, makin keriput, ya? Karena di wajah kita itu ada bakteri, ada virus, ya. Itu ada tuh, ya. Peneliti Jepang ya, yang meneliti itu 30 tahun ya. Jadi di wajah kita tuh ada ya yang menggerogoti umur kita ya. Makanya makin lama bukan makin kenceng ya, makin lama bukan makin tampan, makin cantik ya, bukan makin muda tapi makin tua ya. Karena anti aging ya, anti apa? Aging itu terus dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, wa ma min dabbah, apa saja yang melata
di bumi ini, hidup di bumi ini, ya, fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya. Tidaklah mereka itu kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Sulaiman ya, ngobrol dengan semut, ya, kata Nabi Sulaiman, ya, kata kepada seekor semut, kamu setahun itu makan habis segimana katanya. Maka kemudian kata semut, ya, jadi kami setahun itu ya, makan habis ya, itu sebanyak kepalan tangan engkau. Ya. Jadi satu kepal makanan yang ada di tangan kita itu cukup untuk makan semut 1 tahun. Ya. Kalau manusia 1 tahun gimana tuh makannya? 1 kepal itu. Ya. Kalau begitu kamu jangan cari makan. Kamu diem aja, ya. Nanti saya kirim, ya, makanan keperluan kamu sebanyak itu. Ya. Nah, setelah dikirim, ya, kemudian tahun depannya, ya, Nabi Sulaiman datang lagi. Ya. Tapi ternyata nggak habis, ya. Cuman setengahnya yang dimakan oleh semut. Loh, katanya sekepal, tapi ini masih ada setengahnya. Sebab yang menjamin makanan buat aku bukan Allah, tapi engkau. Ya, engkau bisa saja suatu saat tidak ngasih, atau kalau Allah ngasih terus. Ya. Jadi semua tuh yakin kepada Allah. Ya. Jadi Allah tuh akan terus ngasih rezeki. Ya. Beda dengan manusia. Ya. Kadang-kala ada yang ngasih rezekinya tuh 5 tahun sekali ya. Udah tuh. Ya. Itu 500.000 atau 5 berapa ya ngasihnya? 50.000 untuk 5 tahun itu. Ya. Itu. Setelah itu nggak pernah ya 5 tahun datang ke masjid, setelah kepilih nggak nongol-nongol itu. Ya. Ya, jangankan ngasih bantuannya, nongol saja kagak ya. Gitu. Ya. Karena sasaran itu kan masjid, pesantren, majelis taklim itu ya. Datang mereka itu. Ya. Itu untuk mendulang suara, tapi ketika didukung jadi orang tadi ya nggak pernah datang lagi, jadi 5 tahun sekali aja. Ya, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Makanya semut nggak mau, dia nggak berani dia habisin 1 kepal itu, karena yang menjaminnya bukan Allah tapi manusia. Walaupun Nabi Sulaiman itu kan ya ini orang yang paling kaya. Berapa kekayaannya? Ada orang yang sempat menghitung kekayaan Nabi Sulaiman, katanya 132 juta triliun tuh. Ya, kira-kira ada nggak sekarang orang yang paling kaya kekayaannya sebanyak itu? Nabi Sulaiman itu ada yang ngitung saya itu ya 132 juta triliun itu ya. Nggak tahu triliunnya itu rupiah atau apa, yang nggak tahu itu. Banyak banget itu ya kekayaannya itu. Sampai dia berani menjamin semut itu ya makanannya selama 1 tahun. Kemudian apa kata Allah? Wa ya'lamu mustaqarraha. Jadi Allah tahu tempat tinggalnya. Jadi Allah itu tidak akan salah ngasih rezeki ya. Saya kan tinggalnya di Jalan Kebantenan 3, Gang Elang 5. Udah gitu dalam lagi ya. Gitu. Kalau Mas Bawi kan pinggir jalan. Saya udah Gang Elang 5, itu dalam lagi. Allah tahu ya di mana tinggal saya. Tapi juga wa mustaudiaha. Allah tahu tempat menyimpan hartanya. Ya, tahu tempat menyimpan hartanya. Ya, di mana harta kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Allah nyimpan harta kita, Allah nyimpan rezeki kita nggak tahu. Tapi Allah bukan hanya tahu tempat tinggal kita, tapi juga Allah tahu tempat nyimpan harta kita. Ya. Ya. Mungkin ada ya orang yang tiba-tiba dapat rezeki. Ya. Saya waktu duduk di masjid sana di dalam ya, tiba-tiba ada ibu-ibu naik beca. Waktu itu tahun berapa saya lupa, tapi tahun 90-an kalau nggak salah. Di sini ustadznya siapa ya? Ya, yang paling ibu ditanya ini ustadznya. Dikasih 1 juta tuh. Jadi rezekinya disimpan di ibu-ibu tuh ternyata. Disimpan di ibu-ibu. Ya. Saya nggak tahu ya bahwa ibu-ibu itu Allah simpan rezeki buat saya. Ya.
Bisa jadi karena rezeki itu datang dari berbagai tempat. Nah, Allah tahu ya tempat rezeki kita tuh dari mana saja. Ya. Kemudian ya kullun fi kitabim mubin. Semua itu ada dalam catatan yang nyata. Ini bukan fiktif, nyata. Jadi Allah tuh punya catatan tentang rezeki manusia. Ya, di mana saja manusia itu berada dan di mana saja tempat rezekinya itu yang oleh Allah akan diberikan ya pada waktunya ya. Gitu. Ya. Seperti Mbah Surip itu dari muda sampai tua itu miskin, tinggalnya di siapa Mamik Selamat ya tinggalnya itu ya. Di siapa tuh? Ada tuh pelawak. Jadi dari muda sampai tua tinggal di sana. Tiba-tiba dia menciptakan lagu dan kemudian lagunya itu apa? Iya, tak gendong kemana-mana itu. Ya. Dan dari sana dia dapat royalti 9M coba. 9M dulu bukan sekarang ya. Berapa tuh kalau sekarang 9M itu? Ya, dia rencana mau beli pesawat pribadi, tapi kemudian keburu meninggal. Jadi Allah tahu rezekinya Mbah Surip itu di lagu tak gendong kemana-mana gitu kan. Dari sana ya. Kalau rezekinya Opik kan punya uang katanya 30 juta. Sementara dia dihadapkan kepada dua pilihan, harus beli rumah atau ibadah haji. 30 juta tuh ya, ibadah haji. Dia milih ibadah haji ya. Tapi kemudian sepulang dari haji ya kan, haji itu ya kalau kita mendoakan orang yang pulang haji apa tuh? Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqata. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima hajimu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu, dan mudah-mudahan Allah mengganti ongkos hajimu. Ternyata pulang dari sana itu lagu Tombo Ati meledak gitu. Bukan hanya kebeli rumah, kebeli mobil dan sebagainya. Ya ini. Jadi semua yang ada di bumi ini, ya baik di atas maupun di dalam, gitu, sampai semut di lubang tanah atau apa, cacing dan sebagainya, itu alallahi rizquha. Ya. Rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena catatannya itu ada di kitab mubin, catatan yang nyata yang disebut Lauh Mahfuz. Ya. Bahkan untuk anak yang belum bisa cari nafkah itu, jadi untuk anak yang belum bisa cari duit, cari makan dan sebagainya, Allah berikan rezekinya melalui orang tuanya, ya, orang tuanya. Gitu. Bahkan bisa jadi melalui anak asuhnya. Ya. Jadi ada wanita yang miskin banget itu, tapi ketika menyusui Rasulullah SAW, dia menjadi berkah itu. Jadi bisa melalui anak, baik anak kandung maupun anak, ya, atau melalui anak yatim yang diasuh di rumahnya. Allah kasih rizki buat anak yatim, tapi melalui pengasuhnya, ya, melalui penyantunnya. Dan oleh karena itu kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak itu. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Ya. Kalau Zionis Israel membunuh anak takut apa? Kan dibunuhin tuh anak-anak ya, gitu. Ya, itu karena rakus aja, rakus dunia. Ya, rakus manusia yang paling rakus itu, ya, Yahudi itu ya. Makanya diantaranya dia bunuhi itu anak-anak itu. Ya. Nah ini orang tua, ibu dan bapak oleh Allah ya dilarang untuk membunuh anaknya. Karena apa? Karena takut miskin misalnya. Kenapa? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ya, karena kami yang memberi rizki kepada mereka dan juga memberi rizki kepada kamu. Ya. Jadi kalau kita menyantuni anak yatim, ya, kalau kita mendidik anak, ya, ternyata Allah ngasih rizki kepada kita itu bukan untuk kita saja, tapi juga untuk anak kita, untuk anak yatim. Luar biasa. Ya. Makanya rumah yang paling megah, ya, tempat yang paling indah di zaman
Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah masjid. Jadi masjid itu tempat paling megah, tempat paling indah itu. Ya. Tapi rumah yang paling besar adalah rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena di rumahnya itu banyak anak yatimnya, banyak anak yatimnya. Ya. Jadi insya Allah semakin banyak anak yatim di rumah kita, maka semakin banyak Allah ngasih rizki kepada kita. Yang sejatinya adalah rizki anak yatim yang dititipkan kepada kita. Termasuk ketika kita tidak punya anak, ketika kita tidak mengasuh anak yatim. Ya. Nah di sini juga dijelaskan ya, bahwa ya, demikian pada ya, pula dengan orang miskin dan lemah. Allah Azza wa Jalla titipkan rizki mereka kepada orang kaya. Ya. Jadi Allah ngasih rizki itu ada yang tidak langsung kepada orang miskin, tapi Allah titipkan kepada kita. Ya. Makanya kalau kita jadi orang kaya, dapat rizki dari Allah, kemudian tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, pertama disebut orang musyrik. Orang musyrik, hati-hati tuh. Orang yang mampu zakat tapi tidak mengeluarkan zakat, itu orang musyrik. Ya. Karena zakat itu bukan hak kita, ya, tapi diantaranya hak fakir miskin. Ya. Itu orang musyrik. Jadi wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celaka neraka bagi orang yang musyrik. Ternyata bukan penyembah berhala saja, alladzina la yu'tuna zakat, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang kedua, ya gitu. Kalau Allah nitip rezeki kepada kita, kemudian kita jadi orang kaya, ya, maka di dalam harta kita itu ada hak orang miskin itu. Ya. Dan kalau tidak keluarkan, kita disebut orang bakhil. Ya, orang bakhil itu pertama nanti di alam mahsyar yang dibakhilkannya akan digantungkan di lehernya. Yang dibakhilkannya nanti akan dijadikan gosokan. Dari api dipanaskan di atas neraka jahanam, digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya. Ini luar biasa, ya. Allah mengingatkan tentang aneka rizki yang Allah berikan ya kepada manusia. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Di antaranya rizki orang miskin. Ya, tidak langsung diberikan kepada orang miskin, tapi juga melalui orang kaya. Makanya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang namanya rumah itu tidak ada yang dikunci, ya, pintunya. Ya. Kenapa? Aman, tidak ada maling, tidak ada maling. Jadi rumah itu terbuka. Sekarang jarang rumah yang pintunya terbuka, ya, jarang ya. Rata-rata tertutup itu. Ya, udah gitu udah dibenteng di dalamnya ada anjing galak, ya. Terus ada satpamnya, padahal duitnya disimpan di berangkas, ya. Jadi ternyata semakin tua semakin takut, ya. Jadi uangnya di berangkas, kemudian ada satpam, ada anjing galak, pintunya digembok lagi, ya. Padahal di dalamnya ada rezeki orang miskin itu, ya. Hati-hati, dikatakan musyrik atau dikatakan bakhil, ya. Jadi wa may yuqashuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau kita bisa menjaga dari sifat bakhil, bisa dermawan, menyisihkan harta kita berapapun banyaknya untuk fakir miskin, kita termasuk al-muflihun. Allah janjikan keuntungan, yaitu surga Firdaus yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ya Allah menitipkan rizki orang miskin itu kepada orang kaya, Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, ya, yang sering dibaca itu oleh Ustaz Syuhada, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, ya. Dan orang-orang yang pada harta kekayaan mereka ada hak, ya, ya, mustahik yang sudah Allah kasih tahu, itu sudah dimaklum mustahiknya. Dan ternyata mustahik untuk orang kaya yang rezekinya orang miskin dititipkan kepadanya adalah, ya, pertama lisail, ya, orang miskin yang minta, langsung minta tuh, datang ke rumah, walaupun mungkin alasannya pinjam duit, sebab kalau minta nggak bakal dikasih, ya.
biasanya ya, apalagi mintanya gede ya. Kalau minta 1 juta nggak bakal dikasih, tapi kalau pinjem 1 juta mungkin dikasih, walaupun pada akhirnya nggak dibayar-bayar gitu ya. Nah, makanya ini termasuk meminjamkan uang kepada Allah tuh ya. Jadi kalau kita meminjamkan uang kepada Allah, ketika ada orang miskin datang kepada kita, maka kita akan mendapatinya di sisi Allah dengan yang lebih baik dan lebih besar ya. Sebab ada orang yang datang ke kita sebenarnya mau minta, tapi nggak mungkin dikasih. Makanya judulnya apa? Minjem itu ya. Minjem itu judulnya itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, wal mahrum. Ini juga orang miskin, tapi dia tidak berani minta. Dia malu minta, padahal haknya itu ada pada orang kaya. Jadi yang satu, mustahik yang harus kita tunggu bola datang ke rumah kita, kita kasih apa adanya ya. Jadi saya pernah itu, waktu mau sholat ke masjid, tiba-tiba ada yang nyegat ya, Ustaz masih kenal saya enggak? Enggak, saya yang ngurub itu rumah Ustaz katanya. Saya ada perlu kepada Ustaz. Itu bawa telur bebek itu, telur bebek itu ya. Ngakunya orang Marunda, orang mana. Jadi dia sukses menjadi peternak bebek gitu ya. Nah, saya nanti ya diajak sholat berjamaah nggak mau. Saya tunggu aja Pak, harusnya kan sholat berjamaah. Itu kecurigaan pertama itu. Ya, habis sholat berjamaah di masjid asar waktu itu, saya pulang dia nunggu. Dia cerita sukses ya, dia punya bebek berapa, punya ayam berapa setiap harinya, kemudian telurnya berapa, dan alhamdulillah saya ingat Ustaz katanya, nih ya masih telur bebek itu. Tapi ujung-ujungnya Ustaz katanya istri saya di rumah sakit. Itu ujung-ujungnya ya, dia perlu duit untuk darah ya, untuk darah, dia kurang darah katanya ya. Jadi saya suka biasa ya, kalau zakat atau infak itu dipisahkan, kemudian disimpan di kotak gitu ya. Nah, itu sudah 2 kali. Pertama ketemu di Semper, itu satpam wali kota itu ya, saya nggak kenal tapi dia sok kenal soal ya. Wah, tahu-tahu udah nongkrong di rumah di sini nih waktu sini itu ya. Dia juga sama itu modusnya, itu istrinya sakit itu ya. Udah saya buka kotak amal yang dari infak itu ya, ternyata ada 350.000, kasihkan semuanya ya, kasihkan semuanya ya. Janjinya 3 hari, sampai sekarang nggak nongol-nongol tuh. 3 hari janjinya, padahal itu peternak sukses ya. Itu judulnya dia minjem 350.000. Ini saya ada 350.000, silakan pakai ya. Yang satu lagi orang Batak itu, tinggalnya di Oxford. Jadi dia cerita, alhamdulillah Ustaz, gara-gara Ustaz saya masuk Islam. Emang kenapa? Saya suka dengar ceramah subuh di Bukit Takwa. Waduh, masuk Islam. Setelah itu saya diusir oleh keluarga. Saya mesantren di Cirebon, dan kemudian ya kiainya senang sama saya, mau dinikahkan sama saya itu. Tapi saya nggak punya buat mas kawin gitu. Di judul-judulnya uang juga. Saya buka juga tuh, ada berapa ya saya kasihkan ya. Kemudian ya, gitu. Beberapa bulan kemudian datang lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, cerita, saya udah tahu Bapak sudah begitu. Enggak, ini lain lagi katanya. Lain lagi. Saya kebetulan di keluarga Batak itu anak laki-lakinya cuma saya doang. Nah, bapak saya itu meninggalkan rumah ya berapa miliar kalau dijual, kemudian mobil ya. Jadi itu kan jatuhnya ke anak laki-laki ya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin bapak sudah ngasih buat mas kawin. Tadinya dia cerita mau kawin ya. Saya udah bilang, kamu udah cerita? Enggak, ini kayaknya. Itu. Jadi saya minta bantuan Ustaz apa? Saya pinjam duit lah buat sidang. Sebab untuk supaya jatuh warisannya ke dia itu harus sidang. Sidangnya secara ini. Ustaz katanya, kalau kemudian ya saya dapat
Ya, nanti malam saya datang ke sini, saya mau ngasih ke Ustaz buat umroh, buat umroh ya, buat umroh. Ya udah saya kasih itu. Ternyata nggak nongol sampai sekarang. 2 kali itu datang. Ya. Nah itu ada, ya, ada orang yang miskin itu kemudian minta, namanya sa'il. Ya. Ada miskin yang tidak berani minta, malu minta, namanya mahrum. Ya, mahrum. Nah ini mustahik yang wajib kita kenal. Ya. Ngasihnya itu ada 2 cara. Pertama terang-terangan ketika dia datang, atau sembunyi-sembunyi kita datang ke rumahnya. Sebab tidak mungkin datang ke rumah kita. Ya. Sebab kadang-kala kita sholat berjamaah. Ya. Kita tiap hari sering kanan kiri kita tuh orangnya sama ya. Betul kan? Itu kanan sama kiri kanan. Tapi kenal nggak namanya tuh? Kenal nggak? Padahal sholatnya itu udah lama di kanan kita, di kiri kita. Kadang-kala gonta-ganti itu. Ya. Tapi nggak kenal namanya, nggak tahu di mana tempat tinggalnya. Kemudian apa sih ya persoalan hidupnya, ada nggak yang harus kita bantu? Itu jarang ya. Padahal kata Imam Al-Ghazali dalam Asrarus Sholat, rahasia sholat, bedanya sholat Rasul para sahabat dengan kita beda dikit. Jadi kalau Rasul dan para sahabat ketika sholat, dia cuma kenal Allah, tidak kenal yang lainnya. Ya, ya. Kalau kita kan, kalau misalnya sholatnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu pasti salafi. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu persis NU gitu. Sujud juga kalau kalau tangan dulu itu salafi. Tapi kalau lutut dulu itu NU dan persis. Jadi kenalan waktu sholat ya. Padahal Rasulullah itu ketika sholat, para sahabat juga demikian, dia cuma kenal Allah, tidak kenal yang lainnya gitu ya. Tapi ketika selesai sholat, Rasul itu kenal yang lainnya. Ya, sampai kemudian kalau dia sholat, berbalik ke imam, ada yang tidak hadir, ditanya, kemana si fulan? Dan sahabat tahu, kenapa si fulan itu tidak datang sholat berjamaah? Kenapa si fulan itu tidak hadir di majelis ilmu? Kita tahu nggak? Nggak tahu. Ya, pertama memang kita tidak mau tahu. Yang kedua, dia bukan anggota grup WA ya. Nggak ngasih tahu ya, padahal kita kan punya grup WA. Kalau nggak ngaji nggak ada yang ngasih tahu ya, kan harusnya ngasih tahu Afwan ya, Ahad ini, Rabu ini, Selasa ini ya saya nggak ngaji, kalau Allah sakit atau pulang kampung dan sebagainya. Jarang itu saya lihat di mana, di Babut Taqwa itu jarang ya. Tapi kemudian tidak ada kan gitu ya. Nah, tapi kalau Rasul tahu itu, tahu kenapa sahabat itu tidak hadir di sholat berjamaah, tidak hadir di majelis ilmu. Kemudian yang selanjutnya, dari semua rizki yang Allah berikan, maka sorga adalah rizki yang paling sempurna dan kekal yang harus didapat. Ya, jadi ada rizki di bumi, ada rizki di mana? Di langit, ada rizki di sorga. Nah, rizki yang di sorga itu termasuk wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah kepada kamu. Ternyata itu lebih baik, lebih kekal, lebih banyak ya. Dan adanya di mana? Di surga. Dan itu harus didapat, dan didapatnya dengan cara cepat ya. Dan kemudian berlomba-lomba. Jadi kita hidup ini sedang berlomba-lomba mendapatkan apa? Surga ya. Ya. Kalau berlomba-lomba santai enggak? Enggak kan? Ya, kita sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Ya. Nah, ini disebutkan bahwa dari semua rizki ya, yang dijanjikan Allah di surga, yang akan diberikan kepada hambanya, 10 diantaranya. Ya, ada 10 rizki ya, yang Allah janjikan di surga, yang harus kita dapat dengan cepat dan kemudian berlomba. Yang pertama, tersedia apa yang diinginkan dan diminta. Nih ya. Jadi kalau di dunia itu enggak simsalabim, tapi kalau di akhirat simsalabim itu. Begitu minta ada, begitu ingin ada tuh. Itu hebatnya rezeki yang ada di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Jadi di dalamnya, yaitu di surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan,
dan memperoleh apa yang kamu minta. Kalau yang diinginkan kan nggak ngomong ya, nggak ngomong. Jadi nggak ngomong saja ada, apalagi ngomong. Coba kita ke istri kita, kalau nggak ngomong dikasih nggak? Terus kalau ngomong dikasih nggak? Belum tentu, ya, gitu, ya, belum. Mah, minta makan, ambil sendirilah, kan punya tangan. Allah nggak begitu, langsung ada makanan itu, ya. Lebih cepat daripada Genie oh Genie. Kan ada jin itu, ada jin namanya filmnya Genie oh Genie atau Jin dan Jun ya. Jadi kalau si Jun minta apa, tinggal nah, ting ada itu langsung. Nah, itu rezeki dari Allah lebih cepat daripada itu. Dan itu adanya di sorga, makanya harus cepat dapatnya dan harus berlomba-lomba. Gitu, harus berlomba-lomba. Yang kedua, nah ini rezeki ya, yang Allah berikan di sorga itu cuman 1 hari. Tapi harinya hari yang aman, hari yang damai, hari yang kekal. Ya. Bayangkan saudara kita di Palestina berhari-hari ya, sampai 76 tahun itu. Ya. Mereka hidup di dalam penderitaan. Tapi di sorga tidak ada penderitaan. Ya. Di sorga itu senang semua. Ya. Di sini jelaskan apa? Damai, aman dan kekal. Ya. Makanya ketika Allah mempersilahkan ya penghuni sorga masuk ke sorga itu dengan kalimat udkhuluha bisalam, silahkan kalian masuk ke dalam sorga bisalam, dengan aman, damai, rukun, sentosa, ya, akur gitu kan. Dzalika yaumul khulud, ya, walaupun 1 hari itu hari yang kekal. Ya. Jadi di sorga itu tidak mengenal subuh, ya, kemudian duha, ya, pagi, siang, sore, asar, maghrib, isya, sahur, nggak ada di surga, ya, karena cuma 1 hari, ya. Jadi harinya itu kekal, tidak ada perubahan waktu di sana, ya, gitu. Karena di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, ya. Kita kan lagi enak-enaknya tuh, misalnya ke kota bunga atau ke taman bunga, tiba-tiba udah sore, dia balik udah sore, kan terganggu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, di sini jelaskan bahwa rezeki yang Allah janjikan di surga itu serba ada dan serba bonus ya. Bukan hanya dikasih tapi juga ditambah ya. Ada enggak ya, kita kemudian datang ke orang minjem duit 5 juta, dikasih 10 juta, ada enggak? Ada ya? Padahal itu minjem, apalagi minta ya. Pak, kalau ada pinjam dong 5 juta. Aduh, saya cuma punya 100.000, padahal punyanya 10 juta kan. Tapi Allah enggak. Jadi jangankan minjem, minta saja, bukan hanya dipenuhi tapi juga dikasih bonus ziyadah ya, dikasih tambahan. Dan itu ada dalam Al-Qur'an, lahum mayasya'una fiha waladaina mazid ya. Bagi mereka tersedia apa yang mereka kehendaki, mereka inginkan di surga itu, dan di sisi kami masih ada mazid, tambahannya. Ada tambahannya tuh. Ya, gitu. Di dunia ya, laki-laki punya istri paling banyak berapa? 4. Tapi rata-rata punya 4 atau punya 1? Nah, berarti susah kan? Padahal ingin enggak? Mas Tono ingin nggak? Tapi ternyata tadi ya, jadi di surga, di dunia tuh jangankan minta, ingin saja belum tentu dikabul, minta aja belum tentu dipenuhi. Ya, tapi di surga kalau kita mati syahid, di samping dapat istri yang di dunia yang sama-sama iman dan soleh, juga dapat bidadari 70. Bayangkan bidadari 70 ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena Allah kasih bonus. Apa bonusnya? Kekuatan seksual. Jadi penghuni surga untuk laki-laki kekuatan seksualnya 100 kali ya, laki-laki normal. Jadi kira-kira istri ditambah 70 bidadari kuat nggak tuh? Kuat. Kalau kita 1 aja nggak kuat ya. Itu kan itu ya.
Baru kuat kalau pakai urat madu ya. Pakai Viagra ya. Pakai apa lagi gitu ya. Iya, itu Mas Bobi hafal tuh Mas Bobi. Ya. Nah, itu ya. Jadi rizki di bumi, rizki di langit, rizki di sorga. Yang keempat, tersedia aneka buah-buahan. Jadi buah-buahan itu rizki. Tapi di sorga ada macam-macam rizki, yaitu aneka buah-buahan. Ya, semua buah yang ada di dunia ada di sorga. Bahkan la maqtu'ah wa la mamnu'ah wa faqihah katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Itu surat apa tuh? Ada yang tahu nggak? Surat apa tuh? Sering dibaca tuh oleh Ustaz Nasiruddin kalau saya. Ya, jadi wa faqihah katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Jadi surga itu banyak sekali buah-buahan. Ya, la maqtu'ah, tidak mengenal musim itu. Wala mamnu'ah, dan tidak ada satupun yang dilarang. Boleh semuanya. Ya. Orang yang punya penyakit diabetes tidak boleh makan buah-buahan yang musiman, nggak boleh tuh. Kalau yang tidak musiman boleh, yang musiman nggak boleh. Yang musiman apa tuh misalnya? Mangga yang musim ya. Durian itu nggak boleh tuh, yang diabetes itu. Ya. Tapi di sorga silahkan makan semuanya. Ya, kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Jadi setiap kali penghuni sorga itu dikasih rizki dari sorga, ya berupa buah-buahan, kemudian mereka berkata, ini rizki yang diberikan kami dulu waktu di dunia. Jadi ada tuh semua buah-buahan yang ada di dunia ada di sorga. Tapi wa utubihi mutasyabiha, dan yang serupa dengan itu masih ada. Jadi ada buah-buahan yang tidak ada di dunia tapi di sorga ada. Ini luar biasa. Jadi bagaimana tidak senang, bagaimana tidak bahagia, bagaimana tidak puas, semuanya ada. Ya. Padahal ternyata kalau kita mau sehat, kita harus banyak makan buah-buahan, ya. Gitu. Tapi kita makan buah-buahan tiap hari enggak? Enggak ya. Padahal di surga itu tiap hari, dan buah-buahannya itu aneka macam gitu kan. Ya. Kenapa di dunia kita nggak makan buah-buahan? Ya, mahal. Ya. Nanam nggak punya kebun, halaman cuma buat pot kembang doang gitu. Iya, gitu. Nanam cabai dimakan tikus kan gitu. Itu surga itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, semua ya berpasangan, tidak ada yang memuja. Sebab ada orang yang meninggal belum nikah ya. Ya, misalnya siapa? Ibnu Taimiyah, terus penulis Riyadhus Shalihin siapa? Itu belum nikah tuh. Kalau Ibnu Taimiyah kenapa belum nikah? Karena dia hidupnya banyak di penjara. Tapi di penjara itu dia nggak merasa terganggu. Nah, malah dia asik sendiri di penjara itu. Tidak terasa lama karena dipakai nulis buku. Jadi bukunya tuh banyak sekali. Padahal jadi waktu di luar penjara dia baca buku, di penjara nggak bawa buku, tapi bisa nulis buku tuh. Di antaranya ada buku Majmu'atut Tauhid tuh ada tuh. Ya, buku-buku karya Ibnu Taimiyah itu. Ya. Dan dia nggak sempat nikah karena keluar masuk penjara. Demikian pula siapa? Imam Nawawi. Nah, tapi kalau dia masuk surga, amin ya. Keduanya masuk surga dan kita masuk surga. Ketika kita meninggal belum nikah, di sana akan dipasangkan. Ya. Jadi walahum fiha azwajun mutahharatun, dan bagi mereka di surga itu ada pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi tidak akan haid, tidak akan nipas, tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar, tidak ingusan gitu kan. Ya, itu betul-betul itu. Ya. Jadi kenapa? Karena surga itu masakin thayyibah, tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang harum. Makanya kalau kita masuk surga nggak bakal ketemu WC ya.
Di sorga nggak ada kamar mandi, di sorga nggak ada WC, dan sungai-sungai di sorga bukan buat mandi, buat apa? Buat minum. Ya, gitu. Sekarang ada yang bikin es batu itu dari Kalimalang sungai airnya itu. Itu makanya es batu itu kadang-kadang agak buram ya. Gitu. Oh, di surga nggak ada itu. Ya, jadi sungai yang warnanya kayak bajigur nggak ada di surga. Sungai itu bening, sungai tawar. Ada juga sungai madu, ada juga sungai apa? Susu, ada juga sungai khomer. Luar biasa itu. Ya. Nah, tapi lebih daripada itu dikasih pasangan, sebab pasangan itu termasuk kebutuhan primer manusia ya. Itu gitu. Makanya ada wanita kalau ditinggal mati suaminya jarang yang nikah lagi ya. Sebab nanti pengen di surganya itu bersama suaminya gitu kan. Tapi ternyata akan dipasangkan dengan suami yang terbaik, baik akhlaknya. Ya, kemudian yang keberapa? Yang keenam, hidup bersaudara, rukun, damai, saling mengasihi, menyayangi dan mencintai. Tidak ada dendam, ya, tidak ada benci dan tidak ada dengki. Ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya, silahkan kamu masuk surga. Bukan hanya dengan salam, tapi juga dengan aman. Ternyata salam saja belum cukup, harus aman. Ya. Nah, di Gaza banyak orang yang selamat, tapi aman nggak? Nggak aman. Kita ingin selamat dan aman, aman dan selamat. Di mana tempat yang aman dan selamat? Di surga, di surga ya. Kenapa? Ya, menggunakan kata selamat dan aman. Di antaranya wa nazakna ma fi sudurihim min gilin, ya, ikhwana ala sururim mutaqabilin. Karena di hati itu ada yang namanya gil. Gil itu bikin dengki, bikin benci, bikin iri, ya, bikin dendam dan lain sebagainya tuh. Ya. Itu oleh Allah dicabut itu, dicabut. Sekarang masih ada tuh, masih ada, ya, masih ada, ya. Itu. Jadi kalau orang dapat musibah tuh seneng itu, ya. Coba aja, ya. Saya ngaji di komplek Bea Cukai itu, ya. Itu berangkat sekitar 3:30, nggak ada orang tuh, kiri kanan sepi itu, ya. Tapi suatu hari kok rame, ternyata ada kebakaran tuh. Jadi orang nonton kebakaran, senang lihat orang yang rumahnya kebakaran. Itu gil tuh, gil. Jadi gil itu lihat orang senang susah, lihat orang susah senang. Itu dicabut itu, sehingga ikhwana di surga itu bersaudara ala sururim mutaqabilin, berhadapan di tempat duduk. Jadi berhadapan, ya. Gitu. Kemudian tidak akan merasakan capek, lelah dan letih. Capek, lelah dan letih. Gitu. Sekarang itu ada yang duduknya tuh berapa kali ganti posisi itu. Ya. Gitu. Ada orang yang tidak ngaji, tidak sholat berjamaah, capek, letih, lelah. Ya. Padahal dia nanti aja kalau saya pensiun, ternyata pas pensiun sering letihnya, sering lelahnya, sering capeknya, nggak ke masjid juga itu kan. Nah, coba lihat, la yamassuhum fiha nasabun wa mahum minha bimukhrajin. Di surga itu tidak hanya akan dikeluarkan, tapi juga tidak akan merasakan yang namanya capek, lelah dan letih. Al-Hijr itu, baca ayat 45 sampai 48. Yang ke-8, senang dalam kesibukan. Senang dalam kesibukan. Nah, para mufassir menjelaskan di antara kesenangan dalam kesibukan itu adalah berhubungan intim katanya. Berhubungan intim. Bayangkan ada istri tambah 70 bidadari, kerjanya itu aja terus. Ya, benar itu. Iya. Kalau kita seminggu berapa kali ya? Itu ada itu di YouTube, maaf ini bukan porno ya, ini sedang menjelaskan bandingan surga dan dunia ya. Itu ada orang ya yang bisa berhubungan intim ya, itu dengan 5 wanita itu. Dan ternyata dia tidak mendapatkan kepuasan. Kenapa? Ya, karena ternyata dia tidak bisa ejakulasi ya. Jadi dia bisa ereksi tapi tidak bisa ejakulasi. Bayangkan ya, itu tersiksa, tidak bahagia ya. Jadi walaupun kuat nggak bahagia karena tidak
dikasih kenikmatan oleh Allah. Ini dikasih ya istri plus 70 bidadari. Tapi itu ternyata salah satu ya kenikmatan surga itu adalah melakukan hubungan intim. Ini mufasir menjelaskan, bukan saya ya, bukan saya. Inna ashabal jannati al yauma fi syugulin fakihin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Ya, di dunia kalau sibuk senang nggak? Nggak senang. Justru di surga itu sibuk itu senang. Senang dalam kesibukan, sibuk dalam kesenangan. Itulah rezeki Allah yang nanti diberikan di surga. Yang kesembilan, tempat istirahat yang teduh, sejuk dan nyaman. Ya, walaupun tidak ada AC. Ya, tidak ada matahari, nggak bakal kedinginan. Ya, tapi kemudian hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araik muttaqiun. Ya, mereka dan istri-istri mereka ya itu berada di bawah naungan tempat yang teduh ya, di atas di tempat duduk yang ada senderannya gitu. Ada senderannya. Jadi nyender di tempat duduk bersama istrinya. Bayangkan kalau istrinya 70 itu 70 itu ya, bidadari plus istrinya. Tapi di atasnya ada naungan. Bisa dibayangkan enggak? Ya. Bagaimana itu senangnya? Itu 1 hari di sana, nggak lama, 1 hari. Tapi ternyata 1 harinya bisa 1000 tahun, bisa 50.000 tahun, bisa seumur langit dan bumi, dan bisa lebih daripada itu. Ya, silakan nanti baca surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Ma'arij, dan kemudian surat Hud itu dijelaskan tentang makna khalidina fiha. Ya. Yang terakhir, yang ke-10. Tadi surat Yasin 55, 56. Yang ke-10, hidup terus tidak akan merasakan mati lagi. Ya. Jadi manusia normal itu mati hidup, mati hidup. Tapi ada manusia yang tidak normal, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup terus saja. Ya, itu orang yang tidak orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Padahal 1 kali mati sakitnya luar biasa. Ya. Ini di surga mati hidup, mati hidup, hidup terus itu. Ya, tidak akan sakit, ya, tidak akan tua, ya, tidak akan loyo, ya, tidak akan letih, segar terus. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 56. La yadukuna fihal maut ilal mautatal ula. Penghuni surga di surga tidak akan merasakan mati. Jadi mati itu ada rasanya. Kullu dha'iqatin kullu nafsin dha'iqatul. Mati itu rasanya enak atau enggak? Nah, bayangkan ya. Ini matinya berkali-kali. Tapi di surga, penghuni surga la yadukuna fihal maut ilal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di surga kecuali mati yang pertama. Nanti sebentar lagi ya. Tinggal nunggu antrian ya. Ya, siapa dulu nanti ya. Itu setelah mati itu tidak akan mati lagi. Ya. Jadi jangan sampai kita mati berkali-kali. Kemudian dalam waktu yang sama wa waqahum adzabal jahim. Ya, mereka akan dijaga, diselamatkan, dilindungi oleh Allah dari azab yang bernama neraka jahim. Itu Ad-Dukhan 56. Ya, silakan ada yang tanyakan sampai sini.